dalam beragama bagaimana, Sofi? Woi, direkam dong, ini Nih asik nih. Quranmu ini ya. Nih Quranmu itu di bawah kaki saya. Nih, Quranmu itu di bawah telapak kaki saya. Butuh penggedor nih, butuh masa kontak turun gitu. Itulah dia gitu. Nah ini api ini udah siap untuk bergerak. Kami pusing banget nyari umat yang mau turun ke pelaporan dan pernyataan sikap. Alhamdulillah asbab pesan wafi ini bismillah dipertemukanlah dengan Yai dan keluarga Kita FPI siap gitu. kita melakukan itu. Nah itu bukti udah lengkap. Bukti penghujatan Wilayah kita tahu tapi alam Di mana kita nggak tahu. wilayahnya? Wilayah Jakarta Tangerang. Jakarta Tangerang berarti wilayah Antara Jakarta atau Tangerang daerah situ lah ini penghujat satu nih. Penghujat sini. banyak. Ini petingginya nih. Iya. Nah itu Pak Haji tolongin. Nah udah gitu ini betina nih, penghujatnya betina nih. Akunnya Agatha, barbuknya udah ada. Nanti aku share lah ya ke sana. Nanti begini misalnya nih, Sofi, Kiai, kami minta bantuan support massa untuk turun dalam rangka kegiatan ini kontak nanti disebar baru turun. Siap. Nah itu kami tuh butuh Urusan otak kan tadi, pokoknya urusan ini, Kiai ini kami mau melaporkan ini, mau melaporkan ini, kami butuh support massa, masalahnya begini, kasusnya begini, oke, langsung yang terus, oh ini ada begini nih, turun semua ke sana, begitu doang. Kalau suruh mikir ini gini, kami nggak bisa. bukan mikir, laporan. Nah itu paling gitu paling Yai. Nah itu Kak, sesiap FPI kapan bisanya, sesiap itu juga kami bisa Coba kasih contoh. Akhirnya FPI akan turun tangan juga menghadapi ataupun melawan penistaan agama yang dilakukan oleh Agatha. Ini dua organisasi bergabung. Yang pertama API, Apologet Islam Indonesia, yang kedua FPI, Front Persaudaraan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang teman-teman simak di awal video tadi, bahwa FPI, Front Persaudaraan Islam, akan turun tangan menghadapi ataupun melawan yang namanya Agatha ini, penghina agama Islam. Ya, terlepas kontroversinya FPI masalah nasab dan lain sebagainya, itu saya rasa bisa dibahas di ranah yang berbeda. Tapi dalam hal ini, dalam hal perlawanan FPI kepada penista agama Islam, saya pribadi sebagai umatnya Rasulullah, begitupun juga teman-teman sebagai umatnya Rasulullah, mestinya mendukung juga nih gerakan FPI dalam melawan penghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena hinaannya itu udah bener-bener parah sekali. Nabimu Muhammad, wong dia aja kerjaannya kawin, terus dia mukanya asem, gimana? Ya itu nabimu kelaminnya satu, harusnya dimasukkan ke lubang satu. Kenapa lubangnya banyak? Apa salahnya? Ya salah. Nah, Nabi kok suka jual budak, gimana dong? Dia malah punya usaha jual beli orang nih, ini human trafficking. Yang semua channelnya itu menghujat Islam, menghujat Nabi Muhammad. Orang Jakarta nih, terang-terangan. Apakah kita diam atau tidak? Nasihati sudah, dengan cara wajadilhum billati hiya ahsan sudah, dengan cara lapor ke pihak berwajib sudah semua. Tapi tetap setiap malam mereka itu menghina, menghujat, sehingga betul kata Allah, walam tarda ankal yahud walam nasara hatta tattabi'a millatahum. Di dalam surah An-Nisa ayat 140, Allah mengharapkan kita duduk dengan mereka hatta yahudu fi hadithin ghairi, sampai mereka membicarakan omongan lain. Ketika mereka menghina Islam, maka kita harap duduk dengan mereka. Tapi mau tidak duduk bagaimana? Setiap malam mereka melive-kan, banyak yang nonton, dan yang komentar itu dari depan mereka ini semuanya mendukung, ya pulangkan saja Islam ini ke Arab. Iya, kita lihat. Maka Al-Fakir dari Apologet Islam Indonesia mengajak kepada teman-teman, mungkin teman-teman ada yang paham hukum, mungkin teman-teman ada yang lawyer istilahnya ya, pengacara. Maka Al-Fakir meminta bantuan, ayo kita bareng-bareng laporkan kepada pihak yang berwajib sesuai. Jadi jahidul musyrikin kata Rasulullah, yang pertama bi amwalikum atau bi anfusikum atau bi alsinatikum, lakukan seminimal mungkin. Yang kita bisa, oh saya adalah seorang pengacara, saya laporkan kepada yang berwajib, bisa itu lakukan. Atau hanya komentar saja bahwa Islam ini adalah begini, terserah. Jangan kemudian diam, karena diam itu apalagi cuma ikat dalam hati, wadzalika af'aful iman berarti. Siap-siap aja tuh Agatha ngelawan FPI. Kabarnya per tanggal 1 ini,
tanggal 1 November ya 2024 ini FPI dan API sedang melaporkan Agatha ke Polda Metro Jaya. Dan masih banyak lagi pelaporan-pelaporan lainnya yang sudah masuk ke pihak kepolisian. Bahkan ada pendeta yang juga melaporkan Agatha. Coba kita lihat nih videonya teman-teman ya. Jadi Bang Zul dari umat Muslim ya akan melaporkan, dan ada Pak HTD dari pihak Kristen yang juga ikut mendukung. Nah ini Pak Pendeta Henry Tan ya, ini salah satu pendeta senior yang setahu saya ya, beliau ikut bersama umat Islam melaporkan Agatha ke kantor polisi juga teman-teman. Coba kita lihat nih. Kami melawan yang memecah belah persatuan antar umat beragama, yang membentur-benturkan umat keyakinan agama satu kepada dengan agama yang lain. Tidak peduli, itu pun kadang-kadang dari kelompok yang ngaku-ngaku dari kekristenan. Ya bagi kami yang hujat, caci maki, ya membentur-benturkan sehingga toleransi ini menjadi tercerai-berai, itu yang kami tidak setuju. Kadang-kadang kami berhadapan dengan orang-orang yang dari kelompok sendiri, mereka mengaku-ngaku dari kekristenan. Seperti hari ini kami dengan sahabat-sahabat saya dari kelompok Muslim, yang kami tidak suka itu adalah membentur-benturkan, mencerai-beraikan yang namanya kerukunan umat beragama. Mereka mengatasnamakan Kristen, saya juga Kristen ya Pak, pada perintah daripada Tuhan Yesus sama Anak Agung pasal 28 ayat 19, jadikan semua bangsa muridku, tapi mereka malah membahas agama orang lain. Ya, gitu ya Pak. caci maki itu yang nggak boleh, lalu membentur-benturkan, caci maki, yang menghujat-hujat, merendah-rendahkan sesembahan keyakinan lain, ya kitab keyakinan lain, junjungan keyakinan lain, itu yang tidak boleh. Itu yang kami berdiri di sini mengatasnamakan kerukunan umat beragama, toleransi. Ya ini videonya teman-teman ya. Jelas ini adalah Pendeta Henry Tan. Mungkin teman-teman sudah ada yang tahu juga beliau ini ya. Kalau analisa saya, kenapa Pak Pendeta Henry Tan ini ikut serta melaporkan Agatha, karena beliau ini tidak ingin ada terjadinya bentrok antar dua agama. Ini bisa terjadi benturan yang luar biasa kalau Agatha ini tidak dihentikan, karena dia tiap malam menghujat Nabi Muhammad SAW. Bayangin guys, Indonesia ini mayoritas agama Islam, nabinya dihujat. Kita kan tahu presiden kita agamanya Islam, wakil presiden kita agamanya Islam, pejabat-pejabat kita juga mayoritasnya Islam pastinya. Agama kita ini, Rasulullah SAW, sosok yang kita junjung tinggi, dihina-hina. Dikatakan menikahi Zainab karena melihat tubuhnya yang seksi, dikatakan ajarannya suka masukin ke lubang, lah inilah, astagfirullahalazim. Ini nama Nasir ini ya, ketika Zainab itu kelihatan dia seksi, terus Baginda Nasir sami mantunya. Dalam hal ini tiap malam mereka live seperti itu. Masa iya mau kita biarkan negara kita ini chaos, terjadi benturan dua agama, bentrokan dua agama, saling perang satu sama lain hanya karena ulah provokator perempuan seperti itu? Pak polisi segera ambil tindakan, Pak polisi. Dan kalau memang benar ini akan diproses oleh pihak kepolisian, Agathanya sudah ditangkap, coba interogasi siapa di balik Agatha, siapa dalang di balik ini semua. Karena bukan cuma Agatha yang sudah seperti ini. Sebelumnya ada Saifuddin Ibrahim yang sudah lari ke luar negeri, ada Suniti juga yang lari ke luar negeri, ada Sob Katul yang menginjak Al-Quran juga lari ke luar negeri. Dalam beragama bagaimana, Sofi? Woi, direkam dong, ini asik. Ini Quranmu ini ya. Ini Quranmu itu di bawah kaki saya. Quranmu itu di bawah telapak kaki saya. Nah, Agatha ini apakah bagian dari kelompok mereka, dan siapa di balik ini semua dalangnya? Siapa yang mendanai mereka? Ini perlu diusut sampai ke akar-akarnya, karena bisa jadi yang tampil di live streaming itu hanya pesuruh dari orang yang ada di belakang ini semua. Sama halnya seperti misalnya, ini contoh saja, sama halnya seperti kasus narkoboy. Kalau yang ditangkap cuma kurir-kurirnya saja yang disuruh antar barang ke sana sini, ya nggak akan selesai. Tapi penyelesaian narkoboy itu semestinya selesaikan akarnya, perusahaannya, bos di balik itu semua. Sama penista agama itu juga. Siapa dalang di balik ini semua? Saya akan update lagi berita selanjutnya teman-teman ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.